Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, video kali ini kita akan bahas mengenai syarat dan ketentuan jatah ahli waris 2/3 ya. Kita sudah tahu di video-video sebelumnya bahwasanya ada 4 orang yang berkemungkinan dapat 2/3. Kesemuanya perempuan ya. Ada bintun, anak perempuan, bintu ibn, cucu perempuan, ukhtun syakikoh, saudari kandung, ukhtun liab, saudari seayah. 4 orang ini ya sama ya seperti 1/2 ya, dan nanti pun akan sama dengan syarat dengan 1/2, hanya ada 2 perbedaannya ya. Jadi orang-orang yang dapat setengah dengan orang-orang yang dapat 2/3 itu hampir sama, hanya ada 2 perbedaan. Yang pertama ya, jikalau di setengah ada suami dan di 2/3 itu nggak ada suami. Yang kedua syaratnya, jikalau perempuan-perempuan ini mereka mendapatkan setengah, disyaratkan jumlah mereka harus 1 orang, maka di 2/3 jikalau mereka mendapatkan 2/3 jumlah mereka harus lebih dari 1 orang. Baik, kita langsung bahas di anak perempuan. Apa sih syarat anak perempuan dapat 2/3? Kita lihat ya. Pertama, jika dia berbilang ya, atau jumlahnya lebih dari 1 orang. Yang kedua, nggak ada muasib, ya nggak ada saudara laki-lakinya. Kemudian cucu perempuan, ada 3 syaratnya ya, sama kayak tadi di 1/2, cuman bedanya di nomor 1 ya, jumlah dia harus lebih dari 1 orang. Begitu pula juga dengan saudari kandung, juga sama ya, syaratnya dengan syarat 1/2, cuman bedanya di nomor 1 ya. Dia saudari kandung ini jumlahnya harus lebih dari 1 orang. Kemudian ada saudari seayah juga ya, sama syaratnya ada 5, cuman bedanya di nomor 1 ya, dia harus berjumlah lebih dari 1 orang. Nah, inilah 4 orang yang berkemungkinan mendapatkan 2/3 berikut dengan syarat dan ketentuannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh kasus mereka ini dapatkan 2/3. Pertama, ada anak perempuan. Anak perempuan dapat 2/3 manakala seseorang mati meninggalkan seorang istri, ibu, dan 3 anak perempuan. Maka 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3. 2/3 ini bukan tiap anak 2/3 ya, tetapi 2/3 tersebut dibagi rata dengan jumlah anak perempuan tersebut. Jika jumlahnya 3 anak, maka 2/3 dibagi 3 sama rata ya. Paham? Baik, kalau paham kita masuk ke cucu perempuan. Cucu perempuan ya dapat 2/3 manakala seseorang mati meninggalkan istri, ibu, dan 2 cucu perempuan. Nah, maka 2 cucu perempuan ini mendapatkan 2/3 dibagi rata. Selanjutnya saudari kandung. Saudari kandung dapat 2/3 manakala seseorang mati meninggalkan istri, ibu, dan 4 saudari kandung ya. Maka 4 saudari kandung ini mendapatkan 2/3 dengan rincian 2/3 dari harta waris tersebut dibagi 4 ya, sama rata. Kemudian ada saudari seayah yang terakhir. Contohnya manakala seseorang mati meninggalkan istri, ibu,
dan 5 saudari seayah, ya. Maka 5 saudari seayah mendapatkan 2/3 dibagi 5 orang, ya. Nah, itulah contoh kasus, ya, manakala ahli waris 4 orang ini mendapatkan 2/3. Semoga dipahami, ya. Butuh yang namanya latihan-latihan, dan coba kalian berandai-andai, ya, mengarang suatu kasus warisan. Buat saja seseorang mati meninggalkan siapa misalkan ahli warisnya, ya. Sering latihan seperti itu, maka itu akan sangat-sangat membantu kita untuk mengingat, ya, menghafal jatah warisan tiap-tiap ahli waris, ya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, bisa karena biasa, ya. Seseorang menjadi ahli karena dia sering latihan, sering biasa melakukan hal tersebut, makanya dia bisa, ya. Baik, ya, demikian untuk video kali ini. Semoga dipahami. Jikalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.